Hai, welcome back to my channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga baik-baik saja ya. Amin. Video kali ini berisi tentang bongkar belanjaan, lalu kemudian aku melakukan food preparation ya. Teman-teman, food preparation ini adalah salah satu usaha ataupun upaya yang aku lakukan untuk melakukan penghematan. Jadi, salah satu upaya juga untuk melakukan frugal living. Nah, ini tadi bisa dilihat kalau tadi ada blue band, lalu juga kemudian ada agar-agar bubuk ya. Lalu kemudian ini aku juga beli sereh, teman-teman. Selanjutnya ini ada toge dan ini kondisinya bagus-bagus ya. Oh ya, aku bongkar belanjaannya dari Segari ya, teman-teman. Lalu kemudian ini ada kacang ijo, lalu juga ada di sini aku beli bihun dari Rose Brand. Lalu kemudian ini ada kacang edamame. Nah, kacang edamame ini biasanya untuk anak dan suami aku ya, untuk bekal mereka. Lalu kemudian ini ada buncis, teman-teman. Ini adalah buncis Kenya. Itu muda gitu, krenyes-krenyes enak banget. Lalu ini juga ada brokoli. Ini aku beli satu plastik isi 2 bonggol. Lalu kemudian ini ada daun bawang, teman-teman. Daun bawangnya aku beli 2 buah seperti itu ya, 2 plastik. Lalu kemudian ini ada labu siam, ukurannya yang besar. Aku pikir tadinya tuh dapat 1 ya, makanya aku beli 2. Tapi ternyata 1 itu artinya dapat 2, makanya aku dapat 4. Lalu kemudian ini adalah minyak goreng tropikal, teman-teman. Dan setelahnya ini adalah jeruk baby. Aku beli bumbu dapur juga. Untuk kali ini aku beli ada laos ya, teman-teman. Jadi aku biasanya tuh memang nyetok ya. Kalau dibutuhkan tinggal pakai. Lalu ini ada cabai merah keriting. Lalu ini adalah jahe. Nah, ini juga aku nyetok. Aku beli 3. Kemudian ini adalah bawang merah. Aku beli sedikit aja sih, 250 gram. Lalu ini aku agak kalap ya, beli bawang putih. Ini banyak, teman-teman. Aku beli 1 kilo, teman-teman, tapi ini yang cutting semua. Lalu ini ada kentang, aku beli 1 kilo. Dan ini ada cabai rawit. Lalu setelahnya ini aku mau bukain dulu ya untuk jahenya nih, teman-teman. Untuk harga-harganya nanti aku akan spill belakangan ya, teman-teman. Lalu kemudian juga ini ada kemiri. Aku beli agak banyak juga karena aku nyetok. Aku pribadi suka banget masak pakai kemiri nih, teman-teman. Selain itu aku juga beli bawang putih yang biasa. Lalu juga ada bawang bombay. Nah, karena kemarin tuh bawang bombaynya lagi agak murah, jadi aku langsung beli 2 kilo ya, teman-teman. Karena memang aku suka juga masak pakai bawang bombay. Lalu ini ada tahu dan setelahnya ini adalah jeruk nipis. Kemudian aku juga beli ada tahu telur, teman-teman. Lalu setelah itu ini ada serai juga ketinggalan. Tadi aku belinya 3 ya. Lalu teman-teman ini ada bonusnya. Ini dari Segari, ini adalah stop diare. Bongkar-bongkarnya udah selesai, lalu kemudian kita akan lanjut untuk mulai preparation ya. Aku udah sering banget teman-teman bikin video food preparation, jadi aku tidak menjelaskan secara detail. Nah teman-teman, ini aku akan memasukkan jeruk nipis ke dalam tempat penyimpanan jeruk yang sudah aku taruh di kulkas sebelumnya ya. Ini dicampur aja karena nggak apa-apa sih, lalu tidak pakai alas juga. Untuk kotaknya tadi lock and lock karena dia cukup tahan lama. Lalu kemudian tadi aku pakai Tupperware ya teman-teman, ini harus pakai yang kedap udara. Lalu aku alasi juga dengan kain microfiber itu supaya airnya di bagian bawah tidak membuat isinya cepat busuk. Nah, aku mau potong-potong serai dan ini akan aku sesuaikan dengan besaran tempat wadahnya. Jadi, ini supaya lebih tahan lama ya, teman-teman. Bagian atasnya aku tidak pakai, jadi biasanya memang hanya yang bagian ke bawahnya aja nih yang aku pakai, teman-teman. Biasanya bumbu-bumbu dapur memang selalu aku stok ya, karena aku pribadi males kalau pas mau pakai terus tiba-tiba nggak ada stoknya. Jadi untuk jaga-jaga, sebisa mungkin aku selalu menyetok untuk beberapa waktu. Nah ini aku campurkan serai dengan laos teman-teman, karena memang dia tempatnya masih cukup banyak.
Nah, teman-teman, aku pribadi mulai mengurangi teman-teman untuk belanja tidak terlalu berlebihan, baik untuk nyetoknya juga ya, supaya memang tidak ada yang terbuang dan semuanya tuh bisa terpakai. Lalu ini aku akan simpan brokoli ya. Teman-teman, stok yang aku beli kali ini terpakai sekitar 2 minggu lebih, hampir 3 minggu teman-teman. Jadi videonya ini memang aku take-nya udah lama, cuma baru bisa aku edit dan aku upload sekarang ya. Nah, sama seperti yang sebelumnya ketika aku tadi food preparation untuk serai, untuk brokoli kita juga pakai kain microfiber di alasnya, lalu kita masukkan brokoli, kita tutup lagi dengan kain microfiber, baru kemudian kita tutup dengan tutupnya, teman-teman. Kalau untuk kemiri, belakangan ini aku selalu simpan di kulkas ya, tapi di bagian chiller. Nah, aku taruh di dalam wadah seperti itu supaya kelihatan. Lalu aku tinggal masuk-masukin aja nih teman-teman, dan aku biasanya tuh taruh di pintu kulkas. Karena kalau misalkan taruh di luar, itu biasanya akan dikutuin teman-teman, jadi nggak bertahan lama. Lalu kemudian ini aku mau food preparation untuk jahe. Untuk jahenya aku tidak beli 1 kilo ya. Ini tuh hanya sedikit aja teman-teman. Aku beli sekitar 4 plastik. Aku lupa ukurannya sih. Nanti kita lihat ketika aku spill harganya ya, berapa ukurannya dalam 1 plastik. Nah, ini aku beli sekitar 4. Jadi disesuaikan aja dengan kira-kira aku akan butuh berapa lama untuk menghabiskan stok-stok makanan ini, teman-teman. Tapi kalau misalkan sekitar 1 mingguan ini belum habis atau sekitar 2 mingguan gak habis, aku langsung taruh di freezer ya. Ketika aku mau pakai baru aku keluarkan. Lalu ini teman-teman balik lagi ya. Seperti tadi kita kasih kain microfiber, lalu kita akan masukkan labu siamnya. Nah, aku tuh lagi suka sama labu siam karena biasanya aku bikin lontong teman-teman. Jadi karena aku pribadi suka lontong sayur, makanya aku juga mengupayakan untuk selalu membuatnya ya, supaya kita nggak perlu beli-beli tapi bikin sendiri. Nah, ada baiknya ketika kita sebelum belanja itu memang kita sudah membuat list belanja ataupun juga list menu ya. Jadi memang makanan itu tidak akan ada yang terbuang nih gitu. Baik makanannya ataupun juga bahan-bahan makanannya, teman-teman. Tapi ya tergantung juga. Aku pribadi juga cukup jarang ya untuk membuat menu. Biasanya ya udah semua yang ada di kulkas dimasak aja. Nah teman-teman, kalau untuk yang gini aku pakai wadah dari Lock and Lock. Aku nggak pakai lagi kain microfiber karena sudah cukup tahan lama ya untuk menyimpannya. Karena dia juga sudah bagus nih untuk daya tahan kedap udaranya. Dan di sini aku simpan buncis kenya. Nah buncisnya tuh enak banget. Lalu kemudian ini untuk bawang putih. Aku buka aja dan bawang putih tidak disimpan di kulkas ya teman-teman. Untuk bawang-bawangan seperti bawang putih, bawang merah, bawang bombay, ataupun juga untuk seperti kentang, ubi, itu tidak perlu disimpan di kulkas ya. Cukup kita simpan saja di suhu ruang teman-teman di dalam dapur kita. Lalu kemudian ini ada juga untuk bawang bombay, aku buka saja dan juga ini tidak aku simpan di dalam kulkas teman-teman. Karena memang seperti yang aku bilang tadi, untuk umbi-umbian ataupun bawang-bawangan tidak perlu kita simpan. Kemarin aku langsung beli 2 kilo karena memang pas banget harganya tuh lagi promo. Kemudian untuk bawang merah ini juga nggak disimpan di kulkas, tapi kita simpan saja di suhu ruang. Begitu juga dengan kentang, tidak kita simpan di dalam kulkas dan akan kita simpan saja di suhu ruang ya teman-teman. Kentang ini wajib ya teman-teman kalau di rumah aku untuk dibeli karena biasanya kita akan pakai untuk tambahan nih teman-teman dari lauk ataupun juga sayuran, jadi jauh lebih hemat. Nah ini adalah penyimpanan untuk bawang-bawangan dan juga kentang yang aku lakukan ya. Teman-teman bisa lihat kalau memang di sini aku simpannya di suhu ruang. Nah untuk bawang merah ataupun bawang putih ini juga bisa kita chopper jadi dia halus gitu dan kita bekukan di kulkas itu supaya lebih tahan lama. Teman-teman, aku sudah selesai melakukan food preparationnya dan inilah isi kulkasku untuk bahan makanan yang sudah aku simpan dan akan terpakai selama 3 minggu ke depan.
Jadi karena memang ini videonya mundur, makanya aku bisa bilang kalau ini untuk 3 minggu ya teman-teman. Karena pas banget suami aku juga lagi nggak ada dinas keluar kota, makanya kita bisa berhemat. Teman-teman, aku akan spill untuk harganya sekarang ya. Untuk kentang, 1 kilo harganya di 16.400. Sementara untuk kacang edamame di sini 15.500 untuk 500 gram atau setengah kilo. Lalu kemudian ada baby buncis kayaknya, ini lagi murah banget harganya cuma di 7.800 untuk 250 gram. Sementara untuk bawang putih nih teman-teman, bukan yang cutting ya, yang bonggolan. Ini harganya 7.900 teman-teman untuk 250 gram ya. Lalu kemudian ada bawang merah Brebes, dia harganya di 13.000 untuk 250 gram. Untuk cabai merah keriting juga lagi murah banget ya, harganya cuma di 5.100 nih teman-teman. Lalu kemudian untuk jahe itu satu plastik 100 gram ya, harganya di 1.900. Jadi tadi tuh aku beli sekitar 400 gram. Lalu teman-teman untuk tahu udang, yang tadi aku bilang tahu telur ternyata salah ya, tapi dia itu adalah tahu udang. Harganya di 6.900 per satu buah tadi atau isinya di 140 gram. Untuk brokoli dia lagi murah banget, dapetin harga cuma di 14.800 untuk 500 gram atau setengah kilo. Sementara untuk jeruk nipis harganya di 4.200 untuk 250 gram. Lalu teman-teman untuk daun bawang harganya juga lagi murah, hanya 2.000 aja nih teman-teman, itu per 140 sampai dengan 160 gram per plastik tadi ya atau per packs. Lalu kacang hijau juga lagi murah banget, 500 gram hanya dibanderol dengan harga 13.600 saja. Lalu kemudian teman-teman ini ada toge juga yang dia tuh lagi murah ya, harganya cuma di 4.400 untuk 250 gram. Untuk serai juga lagi promo, dia harganya di 2.100 untuk per 100 gram. Jadi aku beli 3 tadi tuh teman-teman. Kemudian teman-teman ini ada bihun jagung dari Rose Brand, dia di 320 gram dibanderol dengan harga Rp8.000. Untuk labu siam besar yang tadi ya aku beli ada 2 packs, itu satu packsnya di 450 sampai 550 gram, harganya di 5.000 aja, aku beli 2 totalnya jadi 10.000 teman-teman. Lalu kemudian aku beli juga ada margarin saset, dia harganya di 9.900. Cuma di sini gambarnya nggak muncul ya, aku juga bingung sih. Lalu kemudian teman-teman ini ada kemiri, dia harganya di 4.600 per 100 gram. Aku langsung beli 3 karena buat stok ya. Lalu kemudian teman-teman ini ada minyak goreng tropikal 1 liter lagi promo, harganya cuma di 9.900 aja. Lalu kemudian ada jeruk baby teman-teman, ini di harganya 12.900 untuk 450 gram sampai dengan 550 gram. Lalu ada cabai rawit merah, dia harganya 7.200 untuk 160 gram teman-teman. Lalu untuk lengkuas, dia harganya di 1.100 untuk 90 sampai dengan 100 gram. Jadi itu tadi aku langsung nyetok beli 3 packs ya. Untuk bawang putih cutting, di sini aku beli harganya 8.100 untuk 250 gram. Ini lagi promo banget teman-teman, makanya aku langsung kalap beli 4 deh tuh. Lalu juga ada tahu Cina mana lagi, itu harganya di 13.400. Lalu ini ada puding susu vanilla Nutrijel, dia harganya 9.000 untuk 120 gram per packs ya. Dan untuk bawang bombay harganya di 16.800, itu ternyata 500 gram teman-teman. Jadi bukan sekilo, tapi setengah kilo. Jadi totalnya aku beli sebetulnya sekilo, dia dibanderol dengan harga 33.600. Dan yang terakhir ini adalah obat diare herbal cair Entrostop ternyata ya teman-teman. Itu free, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Lalu total belanjanya di sini dibanderol dengan harga 290.900. Sekarang kita coba lihat rinciannya ya. Sebetulnya totalnya adalah sekitar 400 ribuan. Lalu kemudian ada pengiriman 0, biaya layanan 0, ada potongan harga karena diskon di 120.700 dan ada voucher 23.380. Nah, ini karena aku langganan Cookpad Premium jadi aku dapetin voucher ya. Total yang aku bayarkan kemudian adalah 267.520.
Gimana? Lumayan banget kan teman-teman? Nah, aku tuh pribadi suka banget belanja di Segari karena menurut aku selain bahan-bahan makanan yang diberikan kepada kita itu segar-segar, harganya juga nggak terlalu jauh beda teman-teman dengan di pasar. Bahkan kalau kita mau bandingkan, ada beberapa harga yang jauh lebih murah ketika memang sedang lagi ada promo ya. Jadi memang sebisa mungkin kita sering-sering ngecek nih teman-teman, kira-kira worth it nggak ya? Kalau kita udah tahu harga pasar, kita coba bandingkan. Oh ternyata cukup worth it kok belanja, ya udah beli aja. Contohnya apa? Contohnya seperti minyak goreng ya. Tadi aku beli di 9.900 untuk 1 liter merek Tropical. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan di toko ataupun juga di tempat warung sayur atau pasar, tentunya harganya jauh lebih murah, teman-teman. Jadi sebisa mungkin memanfaatkan harga-harga promo, teman-teman, supaya kita jadi jauh lebih hemat. Selain itu teman-teman, aku juga punya toko ya di Segari ini. Nanti aku akan kasih link pembeliannya nih teman-teman. Siapa tahu kalian tertarik dan pengen nyobain Segari. Yuk teman-teman tolong bantu aku untuk belanja lewat akunku ya. Dan demikian nih teman-teman untuk video aku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Semoga cukup bermanfaat. See you on my next video. God bless you all and bye-bye.